Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallahi ta'ala qabla an tamutu wa badiru bil a'mali sholihati qabla an tusqal. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarramin, para kiai, para kesepuhan, tokoh masyarakat, bil khusus lingkungan Geria Baladika Asri. Mudah-mudahan para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz diberikan umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sangat saya muliakan DKM Masjid Baitul Barokah beserta jajaran, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan umur yang panjang dan mudah-mudahan diberikan rahmat barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sangat saya muliakan Bapak Kepala Kelurahan beserta jajaran, Bapak Camat beserta jajaran, Bapak dan Ramil atau yang mewakili, Babin Mas, Babin Kaptimmas. Juga mudah-mudahan beliau semua mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus panitia penyelenggara perayaan Hari Besar Islam Isra dan Mi'raj yang telah berjuang pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan materi, insya Allah akan dibalas sebagai catatan amal ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Qari yang telah melantunkan ayat-ayat Al-Quran, mudah-mudahan barokah Al-Quran pagi ini dan seterusnya. Allah senantiasa menjaga kita semua, meridhoi kita semua, menaungi dengan rahmatnya sehingga dunia akhirat diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, ibu-ibu majelis taklim dari berbagai lingkungan, juga Risma Remaja Islam Masjid, para pemuda dan pemudi, membawa acara yang berbahagia, juga operator sound system, mohon izin. Beda dengan koi, kalau koi butuh EO, kalau penceramah EO-nya kecilin biar ngomongnya jelas. Mohon maaf usulan instruksi. Pembawa acara yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang saya muliakan, pagi hari ini
ini Allah takdirkan kita bisa berkumpul. Ini semua semata-mata adalah kehendak Allah. Kalau tanpa petunjuk Allah, pagi ini kita tidak bisa bertemu. Maka hari ini adalah sesuatu yang layak pantas kita syukur. Kita bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia dalam satu tujuan, harapkan ridho Allah. Sebesar apapun dosa kita, kalau Allah meridhoi berarti Allah memaafkan, niscaya surga akan kita dapatkan. Sekecil apapun amal ibadah, sebesar apapun amal ibadah, kalau Allah tidak ridho maka tiada harapan untuk masuk surga. Seperti yang disampaikan tadi, betul adanya seseorang masuk surga laisa bi ibadatihi, bukan karena ibadahnya. Orang masuk surga bukan karena amal kebaikannya, tapi orang masuk surga bi rahmatillah, karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang melakukan ibadah sepanjang umurnya, tapi ketika di ujung hidupnya ternyata tidak membawa iman. Banyak orang ketika hidupnya maksiatnya banyak, tapi ketika menjelang ajal mendapatkan hidayah, dia bisa wafatnya husnul khotimah. Artinya kenapa? Setiap apa yang kita lakukan sekarang adalah sebuah doa dan harapan, sekecil apapun amal ibadah kita, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kehadiran Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, mohon maaf saya ceramah agak pelan-pelan. Satu, memang kurang tidur. Yang kedua, penghematan suara karena jarak ceramah masih panjang. Sampai dengan bulan Ramadan Pak Haji, mudah-mudahan ini satu berkah, satu berkah. Kalau bahasa candaan dengan kondisi begini, kalau masuk bulan Rajab biasanya isi penceramah itu gemuk mendadak, karena memang yang dimakan ketan semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara Isra Mi'raj ini bicara tentang sebuah perubahan peradaban manusia. Karena sering disampaikan, ketika Isra Mi'raj terjadi, kalau boleh saya bagi menjadi tiga macam. Satu, qoblanisme. Yang kedua, indanisme. Dan yang ketiga, ba'danisme. Sebelum Isra Mi'raj, apa yang terjadi? Ketika Rasul Isra Mi'raj kan, apa yang ditemukan? Setelah Isra Mi'raj, apa hasilnya? Karena hidup kita pun demikian, kemarin, sekarang, besok. Kalau kemarin kita bercermin diri, betul banyak kesalahan yang kita lakukan, maka hari ini adalah upaya untuk perbaikan, besok adalah sebuah harapan untuk peningkatan ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, catatan penting, Isra Mi'raj bukan keinginan Rasul, tapi Isra Mi'raj adalah kemauan Allah. Kalau Allah sudah punya mau, segalanya bisa terjadi. Sama seperti saya hari ini, kelahiran saya pelabuhan tetangga. Kebetulan Allah kasih jodoh di Keragilan. Hari ini Pak DKM Punten, rezeki saya di Baitul Ma'mur. Kecil besar tergantung nasib. Artinya ini kehidupan yang Allah atur. Islam tidak pernah mengenal kebetulan, tapi dalam Islam adalah suratan takdir. Siapapun kita, dimanapun kita, status sosial apapun yang kita sadar, itu sudah dicatat oleh Allah dalam sebuah catatan takdir manusia. Maka ketika Isra Mi'raj terjadi, sebelumnya terkenal dengan namanya Amul Husni, tahun penuh duka cita. Karena setahun sebelum kejadian Isra Mi'raj, Rasul diberikan ujian.
Orang yang dicintai meninggal dunia. Orang yang mencintai Rasul wafat. Siapa gerangan? Yang pertama Siti Khadijah, yang kedua paman beliau Abi Thalib. Orang yang bela Rasul, orang yang mendukung Rasul ketika itu wafat, maka tahun itu disebut dengan Amul Husni, tahun penuh kesedihan. Ketika Siti Khadijah wafat, Rasul sedih wajar. Siti Khadijah cantik, kaya, to'ah, ahli ibadah. Dia punya harta 60.000 ekor unta, dijual semua untuk suaminya. Ya sebagai sahabat, ya sebagai teman, ya sebagai istri, sebagai tempat curahan hati. Itu fungsi seorang istri. Siti Khadijah zaman sekarang mestinya begitu. Nabi kalau lagi sedih, istrinya datang menghibur. Pak, apa yang sedang kau pikirkan, yang kau risaukan, yang kau gelisahkan, sabarkan hatimu. Ibu istri yang hebat. Ibu-ibu pun mudah-mudahan jadi Khadijah zaman sekarang. Ketika suami lagi bingung, duduk di teras rumah, datangi, elus-elus punggungnya, bahasanya yang baik. Papa, kenapa kau pelangun? Kata suaminya bilang, hidup makin susah. Si istri jawab, tak apa-apa, hidup adalah perjuangan. Sekarang susah, besok menjadi senang. Allah yang bakal kasih. Aku pusing, pendampingnya begitu indah bahasanya, hilang rasa buat dan pusingnya. Ini beda. Suami melamun, istri marah-marah. Miskin pasti, stres tambah. Ini yang jadi masalah. Yang kemudian yang kedua, Bapak Ibu ambil poin. Ini sebuah gambaran buat kita. Sebelum Rasul di Isra Mi'raj kan diuji dulu. Sebelum diangkat derajatnya oleh Allah, diuji dulu. Maka kita pun demikian, kalau Allah akan angkat derajat hambanya, pasti diuji dulu. Idza aradallahu bi 'abdi khairan ibtala. Jikalau Allah mengangkat hambanya akan diberi kebaikan, ibtala, pasti diberikan ujian dulu. Karena dunia karunia, dunia ini adalah tempatnya cobaan dan ujian. Kita ingat waktu dulu sekolah SD lulus mau masuk SMP, gak mungkin seseorang diterima di SMP kalau dia tidak punya ijazah SD. Dia dapat ijazah SD karena ikut ujian nasional. Begitu orang akan naik tingkat, pasti diuji dulu. Di TNI juga begitu, kalau mau naik tingkat pasti ujian dulu. Di tempat apapun kalau mau naik tingkat pasti ujian dulu. Hidup kita pun demikian. Maka ketika kita diberikan ujian dan musibah, sabarkan hati kita, yakinkan kita bahwa akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini komplaisme. Yang kedua, indah Isra ketika Rasul Isra Mi'raj. Apa yang ditunjukkan Rasul? Banyak percontohan. Santri saya nanya ke saya, Kang, Rasul sebelum Isra Mi'raj sholat apa tidak? Ini pertanyaan yang dalam. Nabi-nabi sebelum ada Isra Mi'raj sholat apa tidak? Saya jawab, para nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW dan sebelum Rasulullah, semua nabi melaksanakan sholat. Cuma tata cara sholatnya tidak seperti sholat kita setelah Isra Mi'raj. Mana buktinya? Kalau para santri di kitab Jahir, sebelum Rasul akan naik ke atas langit, itu diperintah sholat dulu di 5 tempat. Ini indikasi bahwa sholat akan diberikan oleh Allah 5 waktu. Ketika Rasul naik buruk, setelah naik, malaikat Jibril berkata kepada Rasul, "Hai Roh, berhenti." Rasul, "Injil hamna, wasoli hamna." Turun di sini, sholat di sini. Itu sebelum naik ke langit diperintahkan sholat. Ketika selesai sholat 2 rakaat, Rasul naik buruk lagi. Ditanya sama Jibril, "Atadri aina sholaita?"
tahukah engkau ya Rasul tadi di mana kau sholat? Kata Jibril menjawab, kata Nabi menjawab, aku tidak tahu. Jibril jawab, sholatnya tadi engkau di Yasrib, sekarang diduduki Madinatul Munawwarah. Maka di Madinatul Munawwarah Bapak yang dimuliakan Allah, Rasul hijrah. Beda suasana antara Mekah dengan Madinah. Kalau di Madinah kehidupannya lebih majmuk, kehidupannya lebih homogen, heterogen, kehidupannya lebih banyak pembauran ketika di kota Madinah. Kalau di Mekah khusus kebanyakan kaum Quraisy, tapi ketika Rasul masuk Madinah perbedaan ada, maka terjadilah yang dimana namanya Piagam Madinah yang diadopsi oleh Indonesia. Keberagaman yang ada jadi satu. Dari mana? Piagam Madinah. Di Madinah banyak orang, macam-macam agama, macam-macam profesi kumpul dari satu. Karena kedatangan Rasul bukan rahmatan lil mukminin, tapi kalimahnya rahmatan lil untuk semua alam, tidak untuk satu kaum. Nah, ketika itu Bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beda suasana Madinah dan Makkah. Beda kelakuan Madinah dan Makkah. Bahkan satu waktu Sayyidina Abu Bakar Siddiq kala itu ketika di Madinah akan berjamaah dengan Rasulullah menuju masjid. Tapi ketika keluar dari rumah, ternyata di tengah jalan ada seorang kakek-kakek yang sudah tua, jalannya tertati-tati. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Tidak nyari dia, tapi ikuti dari belakang pelan-pelan. Padahal waktu mepet ingin sholat berjamaah dengan Rasul di sebuah masjid, di jalan ketemu kakek-kakek lagi jalan kaki, jalannya lambat, maklum sudah tua. Orang kalau sudah tua, maaf, nafsunya tetap sama, tapi tenaga habis. Jalannya pelan-pelan. Abu Bakar di belakang ikutin sampai terus lama jalan. Ketika sampai gerbang masjid, ternyata kakek-kakek itu lurus, gak belok sholat. Nyatanya dia adalah agamanya Yahudi. Tapi Abu Bakar menghormati dia dari umurnya, dari usianya. Masuk masjid Abu Bakar. Ketika Abu Bakar masuk masjid, ternyata Rasul masih sholat dalam keadaan rukuk. Abu Bakar mengucapkan alhamdulillah. Rasul rukunya lama kala itu. Kenapa? Karena punggung beliau ditahan oleh malaikat Jibril. Ketika Abu Bakar masuk mengucapkan alhamdulillah berjamaah keburu, maka Jibril bisikin Nabi, ya Muhammad, qul sami Allahu liman hamidah. Maka ini jadi sebuah tradisi riwayat sunnah. Orang kalau habis ruku begitu bangun sami Allahu liman hamidah, riwayatnya Abu Bakar. Karena dalam sholat ada dua macam, ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Takbiratul ihram itu ucapan takbir yang dilakukan di awal sholat. Kenapa pakai ihram? Ihram itu kalau bahasa kita takbir yang mengharapkan sesuatunya awalnya boleh, kalau sudah takbir tidak boleh dilakukan, maka disebut namanya takbiratul ihram. Belum sholat makan boleh, belum sholat minum boleh, belum sholat ngomong boleh. Tapi kalau sudah takbir Allah Akbar, lakukan yang awalnya boleh, di awal takbir tidak boleh dilakukan, maka disebut takbiratul ihram. Yang kedua, takbir intiqal. Takbir intiqal itu takbir yang diucapkan dari satu rukun ke rukun yang lain. Ketika berdiri mau ruku Allah Akbar, ketika sujud Allah Akbar, ketika duduk Allah Akbar, ketika bangun Allah Akbar. Cuma ada satu yang berbeda, ketika bangun dari ruku sami Allahu liman
aman. Takbir itu cuma dua, gak ada takbir di jalan. Yang ada itu takbir dalam sholat. Nah, ketika itulah Rasulullah SAW berangkat Isra dan Mi'raj, banyak menemukan segala sesuatu yang Allah perlihatkan dari ayatnya linuriyahu min ayatina. Yang kedua lagi Rasul naik buruk, tengah jalan buruk berhenti lagi. Kata Jibril, ya Rasul injil hamna fasoli hamna, sholatlah 2 rakaat. Rasul naik kembali ke buruk, di atas buruk ditanya kembali oleh malaikat Jibril, aina atadri aina sholaita, apakah kau tahu di mana kau sholat tadi wahai Rasul? Di tempat yang kedua, indah syajaratul Musa, di samping pohon yang dulu waktu berteduhnya Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun. Fir'aun itu sebutan, kalau disingkat itu bahasa Arabnya Fir'aun nafsi, larilah engkau wahai sang penolong hawa nafsu. Karena Fir'aun itu durhaka sama ibunya. Nabi Musa dikejar. Jadi ini jaminan Pak, kalau diteliti luar biasa. Tidak setiap orang yang hidup dengan yang non-Islam itu kemudian jadi non-Islam. Nabi Musa diurus oleh Fir'aun. Padahal yang ngurusin Fir'aun, yang ngasih makan, yang ngasih minum, yang ngasih baju, semua Fir'aun, fasilitasnya lengkap. Tapi Allah kasih hidayah, Nabi Musa alaihissalam diangkat Nabi oleh Allah. Gak jaminan bapaknya pinter, anaknya pinter. Gak jaminan bapaknya kiai, anaknya ahli agama. Gak jaminan bapaknya bener, anaknya bener. Nabi saja punya anak durhaka. Siapa? Nabi Nuh. Kurang seberapa doanya Nabi Nuh, kurang seberapa hati-hati Nabi memberikan makan kepada anak istrinya, tapi Allah yang kasih hidayah, anaknya durhaka, Kan'an namanya. Ini kadang-kadang orang tepuk dada, keturunan itu bukan jaminan. Bahkan sejelek-jeleknya hamba adalah orang yang membanggakan keturunan, tapi dia pribadi tidak punya kemampuan. Ini yang kedua. Naik lagi, turun lagi Nabi Muhammad, ya Muhammad injil hamna fasoli hamna. Ini yang ketiga. Di mana yang ketiga? Ternyata indah Turisina, di gunung Turisina, hai kalau Allah Musa taklima, ketika Allah ngobrol dengan Nabi Musa, tapi tanda kutip ngobrolnya bukan seperti kita. Pak, bagaimana kalau orang mengatakan Allah ada di atas? Maaf, secara tauhid tidak boleh. Karena Allah tidak menempati tempat, tidak menempati masa, tidak menempati waktu. Di mana Allah? Di tempatnya. Tetapi tidak mengenal tempat. Ini kadang-kadang bagaimana yang di atas? Padahal Allah tidak menempati ruang dan waktu. Kalau Allah menempati ruang dan waktu, berarti sama dengan makhluknya. Sementara mukhalaqatul hawadisi, Allah beda dengan makhluknya. Gak menempati tempat. Orang kalau berada di atas bisa musibah. Ada ceritanya, dua sejoli pacaran, perempuannya hamil duluan, nangis. Bang, gimana Bang? Yuk kita ngobrol di belakang. Gimana? Di bawah pohon besar. Duduklah mereka, menangislah mereka. Ternyata di atas pun ada orang. Cuma mereka berdua gak tahu. Kata si perempuan ngomong, nah gimana? Aku telah 3 bulan gak datang bulan, kayaknya hamil. Siswa, apa laki-lakinya jawab, terserah yang di atas saja. Yang di atas ngomong, gak ikut-ikutan gua, kan itu perbuatan lu. Disalah alam. Ini 3, naik lagi buruk Rasul. Gimana turun? Kata Jibril, inzil hamna fasoli hamna, turun di sini, sholat di sini. Selesai sholat, naik lagi. Ternyata Jibril bertanya, tadi aina sholaita, di mana kau sholat tadi? Ini tempat yang keempat. Di mana dilahirkan? Di situ. Ternyata tempat itu dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam yang disebut dengan Baitul Laham, sekarang terkenal dengan Bethlehem. Yang kelima, di Masjidil Aqsa. Jadi
Jadi imam Rasul sebelum naik ke langit diberikan sholat 5 waktu, sudah lakukan sholat di 5 tempat. Berarti para nabi dan rasul sebelum Isra Mi'raj pun beliau sudah melaksanakan sholat, cuma tata caranya beda dengan sholat kita zaman sekarang. Nah, oleh karena itu Bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak yang ditemukan oleh Allah, oleh Rasul ketika itu Isra Mi'raj yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini mudah-mudahan, karena Isra Mi'raj itu minal masjid ila masjid, konteksnya adalah beribadah masjid. Mohon maaf, Rasul pernah bersabda 1400 tahun yang lalu bahwa kata Rasul, mendekati kiamat orang banyak membangun tempat ibadah, tapi yang ibadah jarang. Orang rame-rame nyumbang bikin masjid, orang rame-rame senang nyumbang sedekah bikin tempat ibadah. Yang jadi pertanyaan, yang isi banyak apa tidak? Di masjid saya alhamdulillah masjidnya bagus, rame terus. Lebaran sama Jumat, yang pusing subuh biasanya tinggal 6. Itu di daerah saya Baitul Barokah, insya Allah tidak beda. 6 ini rombongan bau tanah semua, 70 pensiunan, 80, 63, 6 orang semua masuk masjid subuh. Begitu kok masuk imam, gak ada yang mau. Kau majukan jadi imam, maaf bermati. Kau saja yang maju, aku batuk 3 bulan. Kau yang maju, asma umat. Kau yang maju, macam-macam penyakitnya. Kalau dari lama-lama saya pusing, kenapa? Darah tinggi umat. Ini mesti dapat puskesmas. Nah, ini yang terjadi. Maka oleh karena itu Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mesti harus ada perdebatan perbedaan tata cara sholat. Kenapa? Karena semua punya dalil masing-masing. Ada orang sholat, maaf ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada perbedaan laki-laki dan perempuan ketika melaksanakan ibadah sholat yang semula 50 waktu jadi 5 waktu. Cuma caranya kalau di kampung dulu Pak Haji biasanya dibacakan oleh marbot kaum masjid. Itu setelah adzan menjelang qomat itu biasanya ada sholawatan, tapi tentang rukun-rukun sholat. Sekarang jarang kita temukan. Anak-anak kita waktu kecil dengan marbot sholawatan di masjid, mereka belum masuk pondok sudah hafal rukun sholat. Sebelum masuk pesantren sudah tahu rukun sholat. Kenapa? Diajarkan dari nada, dari nyanyian dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mulai jarang. Anak-anak kita sekarang beda dengan kita waktu dulu. Dulu itu paling senang tidur di masjid waktu saya kecil. Habis main bulan purnama, capek masuk masjid, tidur, bangun pagi, habis sholat, ngaji ke ustaz, beres ngaji, berangkat sekolah tanpa lampu, tanpa listrik, tapi mereka semangat dulu waktu kecil. Anak-anaknya tidur ke masjid. Kalau di kampung di Serang itu kalau di masjid itu musuhnya cuma satu, kandang. Kandang itu makhluk yang ada di masjid yang gangguin anak-anak tidur di dalam, bangun pinggir kolam. Itu biasanya itu. Sekarang anak-anak kita beda sudah. Tidak bisa kita menggunakan teknologi Pak. Teknologi itu alat, tetapi yang paling penting menjaga anak-anak kita bagaimana menggunakan teknologi sebaik-baiknya. Ini yang jadi masalah. Ibu-ibu, laki-laki sholat beda. Kalau takbir, ketika takbir perempuan dan laki-laki beda. Kalau laki-laki, jari jempol ini lurus dengan telinga. Kalau telapak tangan lurus dengan bahu, posisinya Allahu Akbar. Perempuan beda. Tetapi ngangkat tangan ini sunnah, jangan jadi masalah. Oh, si aku sholatnya tangannya nggak ngangkat jari. Karena ngangkat tangan, Rabbul Yadaini inda takbirat itu hukumnya sunnah. Ngangkat tangan ketika takbir hukumnya sunnah. Bapak ketua DKM jadi imam contoh, tapi takbirnya nggak ngangkat, kecuali Allahu Akbar, nggak masalah.
sah secara hukum, tapi kalau beda ya jadi selisih paham. Kalau nggak kompak, ibu-ibu sholatnya nggak diangkat kan jadi masalah. Ngangkat tangan itu sunnah. Dan ketika sedekah begini itu ada 3 hukum, Pak. Boleh di atas dada, boleh urusan ulu hati, boleh antar pusar dengan dada, boleh pas lurus dengan pusar, boleh di bawah pusar, bahkan boleh tidak harus terpegang tangan di dada. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya ketika kita beribadah, pentingnya ketika kita sholat. Ya saya mohon izin juga duduk, mohon maaf karena panitianya dia kursi ini banjir kalau didudukin atau memang sudah capek berdiri. Mohon maaf saya di atas para sepuh yang bukan sudah disuruh ada kurang etika, tapi situasinya harus begini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena membicarakan tentang hukum itu berbicara tentang tata bahasa. Salah saja mengucapkan, salah saja mengartikan, bisa beda tujuan. Contoh yang gampang, lafaz assalamualaikum, tulisannya tulisan Arab, bahasanya bahasa Arab, tapi kalau intonasi nadanya berbeda bisa berubah makna. Alif, lam, sin, lam, alif, mim, ain, lam, ya, kam, mim, assalamualaikum. Tapi kalau lagunya beda, maknanya beda. Seperti salamnya Maulid tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di luar paham qori, nadanya nada salam qori, padahal nggak kelihatan, cuma mendengar dari jauh. Oh, qorinya mulai, kok tahu itu salamnya beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salamnya orang sholat, assalamualaikum warahmatullahi, yang di luar paham, selesai sholatnya, kok tahu tuh nadanya kedengeran. Ada salam sendiri dipanjangin, assalamualaikum, tuh kami tadi. Ada salam pakai emosi, assalamualaikum, diutak. Ini tradisi budaya agama, jangankan yang lain, salam saja hampir punah. Padahal salam doa, ciri dia agamanya apa, itu dari salam. Baci, kalau suami istri ketemu tiap menit boleh baca salam, harus saling mendoakan, suami doain istri, istri doain suami. Karena habis Isra Mi'raj pulang sadar, suami depan pintu di teras lagi duduk, si istri di dapur. Suami masuk pengen ngopi, assalamualaikum mama, tolong bikinkan kopi, antarkan ke depan. Si istri jawab, waalaikumsalam, nanti aku buatkan dan aku antarkan ke depan. Beres bikin kopi, bawa kopi segelas, keluar rumah, assalamualaikum, ini papa kopinya sudah ada. Si suami bilang, waalaikumsalam, terima kasih istri. Si istri masuk, suami cicipin kopi, ternyata pahit, kurang gula, masuk lagi, assalamualaikum. Gulanya ada, man, ada. Itu kurang manis, kita sendoknya antarkan ke depan, baik. Bawa gula sendok, assalamualaikum. Ini gulanya pas sendok. Si suami bilang, waalaikumsalam, terima kasih istriku. Insya Allah yang pusing tetangganya. Kata tetangganya bilang, pantas sejodoh, sama-sama gila. Bahasa agama dianggap kita ini euforia, Pak. Kadang-kadang mohon maaf sekarang tanda kutip muncul Islamofobia, merasa paling baik, merasa paling hebat, merasa paling benar, merasa paling suci. Bukan itu ajaran Islam, tidak. Islam mengajarkan saling menghormati, menghargai satu dengan yang lain. Gak boleh lihat penampilan itu rekayasa manusia. Saya pakai jubah begini kan belum tentu paling baik. Yang pakai jubah di belakang belum tentu semuanya perempuan soleha. Yang pakai peci di depan belum tentu anak laki-laki yang soleh. Bisa saja pakai peci tak bisa berjudi. Artinya kenapa dohirnya bukan jaminan seseorang baik atau tidak. Saya mau bagi pengalaman, tapi kalau tolong ini rahasia di antara kita. Jangan cerita ke siapa-siapa. Saya pernah diundang ke kota besar, Pak.
Di sana acaranya Maulid. Cuma kebetulan saya tidak tahu alamat jelas, panitia kasih Google Map ke saya, kirim alamat Sherlock. Begitu sampai tempat di ibu kota, saya nggak sebutkan wilayahnya mana, kode etik dunia persilatan. Begitu masuk ternyata supir saya salah belok, harusnya ke kanan tapi ambil kiri. Ternyata masuk gang sempit, kiri kanan lampunya remeng, itu tempat-tempat hiburan. Saya ngomong sama sopir, "Mang, kemana kita ini? Salah ya?" "Iya Kang, harusnya kanan, kita belok kiri." Waduh, nyasar. "Ini tempat apa Mang?" "Tempat anak anak perempuan nakal." "Oh, kalau begitu kita harus hormati situasi dan kondisi." Kopiah saya lepas, sorban saya lepas. Kenapa? Karena tempatnya tidak sesuai. Begitu mau nanya, ada perempuan datang cakep-cakep Pak, pakai rok pendek, orangnya tinggi, semampai, putih, baunya wangi, ngomongnya sopan. Begitu saya mau nanya, mikir lagi, saya berkedip sebelah kiri, dia nyamperin dua-duanya deketin mobil kita sambil nanya, "Selamat malam langganan baru." Saya bilang mau nanya alamatnya. Begitu nanya, "Ada apa Pak? Kemana?" "Saya mau ke tempat ini." "Oh, salah belok Pak, di belakang kanan." "Kenapa kiri?" "Ini tempat kami, di sana ada acara." "Pak Haji, ini Bapak mau jadi doi?" "Bukan, saya penceramah." "Oh, Ustaz." Begitu dengar mau Ustaz, dia panggil temennya 3 lagi. "Oh, sini Ustaz." Aku kira gratis. Dia nanya ke saya, "Pak, mau acara Maulid yang penceramah?" "Ya, kami boleh ikut juga berlima. Hadir di sana boleh." "Gak apa-apa Pak Haji, nah, saya kan begini orangnya, Islam terbuka kepada siapa saja. Jangankan Anda Islam, non Muslim sekalipun Islam welcome untuk belajar agama Islam." "Kenapa?" "Agama tidak ada masalah." "Boleh hadir Pak?" "Boleh. Tapi tolong ya duduknya di belakang." "Kenapa Pak Ustaz?" "Kalau kalian berlima duduk di depan, Ustaz tidak hilang konsentrasi." Kita nggak boleh beda-bedakan Pak. Rahmatan lil alamin, nggak boleh sekuton karena penampilan. Maaf, rekayasa penampilan rekayasa manusia, tapi yang diberi oleh Allah iman takwa dalam hatinya. Oleh karena itu bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bangga dengan risma yang ada. Tolong regenerasi, ajarkan sesuatu tentang ibadah. Sekarang kita kehilangan generasi karena anak-anak muda kita euforia, gampang dikembangkan oleh situasi dan kondisi. Kemarin 2-3 tahun yang lalu terkenalkan generasi Android. Sekarang nih 3 bulan terakhir ganti generasi lato-lato. Anak-anak sudah bermain begitu. Maka kewajiban kita adalah untuk mereka, ngajak mereka, membimbing mereka untuk melakukan ibadah. Pinter belum jaminan, kalau nggak biasa acak-acakan Pak. Jadi imam pinter belum biasa ngawur bacaan. Ini bukan katanya Haji Munawar ribuan kali jadi imam, tapi kalau lagi galau hilang semua. Pernah jadi imam sholat Jumat Pak, bacaan inna asana gak hatam-hatam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikah, tanazzalul malaikah, tanazzalul malaikah, tanazzalul malaikah. Itu kalimat waruhu gak nyampe-nyampe doang. Galau. Saya langsung ruku Allahu Akbar. Kenapa? Sah sholatnya surat itu hukumnya sunnah hayat, tidak dibaca pun tidak merusak sholat. Jadi kalau imam gak hafal langsung ruku. Bangunlah saya tidak sujud, duduk, sujud, salam, beres, keluar dari masjid, pemuda udah datang di depan pintu masjid. "Pak Haji, kok nggak selesai dengan acara? Kenapa sih Pak Haji?" "Kiai lagi galau." "Masa kiai galau? Kan manusia." Pinter, gak jaminan lancar. Untuk kamu oleh sahabat lama saya membawa acara udah biasa. Saya pernah diundang di Tangerang membawa acaranya grogi Pak Haji.
Kami panggilkan yang mulia, yang terhormat, penceramah dari Serang yang tidak selagi nama dan suaranya, yang mulia, yang terhormat, almarhum Kiai Haji Munawar. Tujuannya untuk karom, cuma nervous grogi almarhum. Ya kalau dari bahasa boleh-boleh saja. Almarhum asal kata rahimah, Allah memberikan rahmat yang disayang. Kalau perempuan almarhumah, kalau laki-laki almarhum. Boleh kalau dari segi tata bahasa, tapi kalau salah penempatan bisa fitnah. Penceramah dibilang almarhum, atau bapak ngomong ke istri, wahai almarhumahku, insya Allah besok kita cerai. Ini bahasa orang kita belum tentu bisa. Maka konteksnya 3 macam. 1 dipaksa, 2 biasa, ujungnya baru bisa. Paksa dulu. Saya punya santri pinter Pak, tapi ngomongin orang meninggal di masjid, ya salah. Begitu tetangga saya wafat meninggal dunia, coba menjadi speaker masjid, pengeras suara agar masyarakat tahu Pak meninggal dunia. Apa jawab santri saya? Kami yang lain saja kami nggak bisa. Masa ngomong doang nggak bisa? Baca kitab kamu lancar, ngajar anak-anak kamu bisa. Masa ngomongin orang meninggal nggak bisa? Berhubung saya marahin dia ke pasar tanpa mesin. Saya dengar bagus bahasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Pada hari ini Bapak Ahmad meninggal dunia. Salah tempat pintar. Jadi orang pintar belum tentu. Saya bisa ceramah, suruh kori seperti beliau, nggak mungkin bisa. Kenapa? Sudah dibagi keahliannya. Masing-masing punya kelebihan dengan kekurangan yang ada. Kelebihan yang ada berarti kita sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk saling melengkapi. Haji Munawar sekarang ceramah di sini, nggak boleh sombong. Kenapa? Untuk pendengar. Kalau saya duduk seorang diri di sini, nggak ada orang sama sekali, musibah. Besok masuk koran ramai. Ada penceramah kayak sahabat bocah. Oh ternyata hidup saling membutuhkan. Jangankan model kita Pak, Rasul saja butuh sahabat. Rasulullah butuh sahabat. Padahal cukup doa ke Allah, malaikat turun, bisa tapi tidak Rasul lakukan. Kenapa? Sebagai contoh buat kita. Ini bahasa-bahasa sekarang kalau dijaga, fitnah tuh gampang. Saya tes deh jamaah Baitul Barakah. Contoh, saya punya wudhu, mau sholat, kentut, batal nggak sholatnya Pak? Halo, Ibu. Haji Munawar punya wudhu, mau sholat, kentut, batal nggak sholatnya Pak? Tidak. Karena belum sholat baru. Ini bahasa begini. Saya pernah juga sampaikan, coba jamaah, babi tidak haram, babi tidak najis. Itu ada ustaz yang protes, baji yang benar ngomong. Dan hukum Islam babi haram, babi najis. Bahkan saya belum terus ngomongnya. Haram itu kalau dimakan, najis itu kalau kesenggol. Kalau nggak dimakan, nggak kesenggol, nggak ada hukum. Saya pakai motor, babi lewat, masing-masing tahu. Dia model begini Pak. Setan itu paling pinter merekayasa manusia. Jangankan apa-apa, waktu belum sholat cari kunci mobil gak ketemu. Tapi begitu Allah Akbar, setan masuk, ingetin di akal. Oh nyantol di belakang pintu kamar mandi, bubar sholat. Makanya orang-orang kalau pengen cari informasi sholat aja deh, setannya kasih tahu. Bacaannya sampai kacau. Orang sholat kalau nggak punya ilmunya acak-acakan. Imamnya harus punya ilmu, makmumnya harus punya ilmu. Contoh, sholat zuhur dilakukan di Masjid Baitul Barakah. Imamnya maju, baru 2 rakaat ternyata imamnya batal uang gas. Maka dia keluar di tempat imam, keluar makmum di belakang, maju menggantikan imam, meneruskan 2 rakaat sisanya. Gak harus mulai dari awal kalau punya ilmu.
Tapi kalau dua-duanya gak punya ilmu, imamnya batal, keluar pegang hidung jadi dia batal, yang sisanya mau pasti rame, mau kemana? 2 rakaat lagi belum selesai, maka akan ribut dalam masjid. Ternyata ilmu itu penting. Begitu sholat, setan godain kita. Tahiyat itu bisa loncat ke koma gara-gara pelakon. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Tahiyat loncat ke koma, yang belakang rame anak-anak, sholatnya mulai lagi. Mohon maaf, sepintar apapun, sehebat apapun, kita manusia biasa masih punya ada godaan. Yang susah itu Bapak yang muliakan Allah adalah ketika kita merayakan Isra Mi'raj, besoknya mengamalkan oleh-olehnya. Ini yang susah. Isra Mi'raj dirayakan terus-terusan, tiap tahun dirayakan. Kalau besok tidak ada perubahan apapun, berarti Isra Mi'raj belum masuk ke dalam hati. Akhlaknya berubah, yang dulu galak sama istri sekarang lebih sayang, yang dulu marah sama suami sekarang lebih sayang, yang dulu gak jujur sama istri sekarang mulai jujur. Mohon maaf, karakter laki-laki itu pembohong, bukan manas-manasin bu. Pacarnya namanya Yanti, tulis di handphone jatuh. Kok kiainya tahu pengalaman? Jangan pernah dusta sama istri. Saya pengalaman asli. Saya pernah bohong sama istri saya sekali, itu yang ketahuan. Sisanya banyak. Hari itu saya nggak punya uang. Kebetulan punya 1 lembar uang 50 ribuan. Itu pun setelah sholat jenazah sebelah. Si uang ini saya simpen di dompet SNK mobil saya. Yang kunci SNK ada dompetnya, simpen selipin 1 lembar 50 ribu agar nanti di jalan operasional takutnya kurang bensin, takutnya masuk tol, takutnya ban bocor, ada cadangan. Saya simpen. Dohor si istri nanya ke saya, ayah ada pemuda punya uang ya? Benar, kok. Udahlah berlalu. Begitu maghrib saya berangkat dari Sentul, Keragilan, mau ceramah di daerah Bojonegara Cilegon. Masuklah tol Ciujung. Sebelum masuk ada teman yang telepon saya, Riko, di mana Kang? Jalan. Mau kemana Kang? Ngamen. Ngamen apa Kang? Haji mental ceramah. Oh begitu. Mampir dulu dong Kang sebelum masuk tol, mampir ngobrol bla 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 bla. Yang kasih rokok 1 bungkus di Samsu. Kan gak punya apa-apa Kang, dibekel deh mau di jalan, ya udah masalah. Masuk tol, keluarlah saya di Cilegon Timur menuju ke Bojonegara. Begitu menjelang masuk gerbang tol, supir nanya, Kang uangnya mana? Karena itu belum ada elektronik tol. Saya bilang tuh di dompet di samping kunci SNK ada dalam 1 lembar 50 ribu. Dibuka sama dia, ternyata nothing, something, tidak ada sesuatu. Gak ada Kang duitnya di situ sempat, gak ada Kang. Waduh gimana ini? Penjaga tol ngomong, Pak Haji maju dong, bikin belakang antri banyak macet. Bikin satpam datang nyamperin, ada apa Pak Haji? Tol belum bayar. Terus gimana? Uangnya hilang. Lalu gimana Pak Haji? Ini aja deh Pak Satpam, saya punya rokok Samsung nih sebungkus, tolong Anda buat Anda rokoknya, bayar 13 ribu, harga Samsung 15 ribu waktu itu, kan ada sisa 2 ribu, buat lebih murah. Untuk nolongin Satpam, ya udah Pak Haji gak apa-apa, beres. Keluar tol, telepon saya istri saya, Assalamualaikum, ada apa ayah? Ada apa-apa ayah? Duit ini kan diambil sama dia.
bohong satu kali, jangankan di akhirat, dunia pun telah Allah sulitkan. Maka bapak tolong mulai sekarang belajar jujur sama istri. Si istri tolong jadilah istri yang baik. Mohon maaf Pak, saya bukan belain perempuan. Perempuan itu tidak ada yang salah. Yang salah adalah suami. Oh nggak bisa gitu Pak, enak aja. Istri saya paling judes, anaknya jelek. Berarti bukan salah istri Anda, tapi salah Anda sebagai suami belum mampu mendidik akhlak yang baik buat istri. Boros Pak, sejutaan, 3 juta habis. Jangan salahkan istri, bukan boros, tapi Anda sebagai suami uangnya terbatas. Apa maksud saya? Tidak boleh saling menyalahkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu, hari ini kami mengucapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini menjelang siang, kita berharap bersama kepada Allah, semoga anak cucu kita Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Karena kalau Bapak Ibu punya anak yang baik, insya Allah dunianya senang, akhiratnya pun senang. Karena apa? Kalau Bapak punya anak yang ngerti agama, silakan profesi apapun, tapi fondasi agama jangan ditinggalkan. Menjelang sakaratul maut, kalau anaknya kita baik, ngerti agama, mereka nggak pusing, nggak apa-apa, ambil air wudhu, baca Quran, menghantarkan kita, nyawa yang dicabut oleh malaikat. Bahagia orang tua ketika ajalnya dijemput, diiringi oleh baca doa anak-anak tercinta. Tapi sebaliknya, kalau Bapak anaknya nggak ngerti agama, nggak bisa baca Quran, ketika sakaratul maut anaknya bingung, bukan cari Quran tapi dia cari handphone, foto Bapak dari sekarang, Facebook dikirim, status dikirim, mohon doa Bapakku sekarang, handphone dan jam. Maksud saya adalah Bapak Ibu yang muliakan Allah, silakan profesi apapun kita sandang, status sosial apapun kita sandang, tapi tolong didik anak kita tentang agama. Ketika agama sudah masuk dalam hati, proses apapun kehidupan, status apapun yang dia sandang, maka tetap akan lurus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya tidak bisa panjang lebar karena waktu juga yang membatasi pertemuan kita. Kami doakan bersama semoga Baitul Barokah, komplek yang Meladika asli semuanya Allah jadikan baldatun thayyibatun warahmatullahi wabarakatuh, lingkungan yang diberikan barakah oleh Allah, anak cucu yang Allah berikan anak cucu yang soleh dan soleha, dan insya Allah kita wafat mendapatkan husnul khatimah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah alamin ya mujibas sa'ilin, lakal hamdu ya ma'bud hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salam wal afiyah wal barakah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasin maqasidana. Allahumma ya Rabb barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasin maqasidana. Allahumma yassir alaina wa la tu'assir alaina bi umuri dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Ada Allah ajma'in. Kursi nafsi kita Allah wa barakatuh ila akhir thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.